Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Baik, berjumpa lagi dengan saya Putra Andres Pratama di YouTube channel saya Putra Andres Pratama. Seperti yang kita ketahui, kita sudah memasuki di pelajaran ataupun di semester genap, yaitu di semester 2, tepatnya di kelas 11 atau di kelas 2 tingkat SMA atau SLTA. Sesuai dengan anjuran dari pemerintah, kita masih tetap melaksanakan pembelajaran secara daring atau tetap mukanya secara jarak jauh. Nah, di sini dilakukannya perpanjangan daring ini dikarenakan pemerintah sudah melihat bagaimana pandemi ini semakin meningkat tanpa ada penurunan dari mereka-mereka yang terkena wabah atau musibah pada tahun 2020 silam. Oke. Kita akan mempelajari bab pertama di semester kedua atau di semester genap ini tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelumnya saya minta maaf apabila ada kekurangan ataupun sebuah keganjalan terhadap YouTube channel ini. Saya hanya ingin menyampaikan materi atau menyampaikan ilmu saya kepada teman-teman ataupun siswa-siswi pelajar seluruh Indonesia, khususnya murid saya di SMA 8 Pekanbaru, agar bisa memanfaatkan media sosial sebaiknya atau sebijaknya, dan juga mengambil ilmu-ilmu yang menurut kalian bermanfaat dan dapat dijadikan ilmu yang akan kalian realisasikan di lingkungan masyarakat. Saya juga masih belajar terhadap pemakaian YouTube ini. Saya memerlukan saran, kritik, atau masukan dari kalian untuk perkembangan YouTube ini agar lebih baik lagi. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen hal-hal yang positif yang membangun channel YouTube saya sendiri. Oke, untuk tidak memperpanjang kata mukadimah atau pembuka saya, langsung saja kita masuk di materi singkat ini di video YouTube saya yang kedua, yaitu kemarin saya sudah pembelajaran di video YouTube yang pertama untuk kelas 11, hari ini untuk kelas 10 dalam bab pertama, yaitu integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kalau mendengar kata Bhinneka Tunggal Ika sudah sangat familiar di lingkungan kita, sangat familiar di telinga kita, sangat familiar di dalam pemikiran kita. Nah, benar sekali karena Bhinneka Tunggal Ika ini adalah sebuah semboyan alat pemersatu bangsa kita yang memiliki arti berbeda-beda namun tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan sebuah lambang atau semboyan untuk bangsa kita yang akan mewujudkan sebuah persatuan dan kesatuan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia ini sangatlah luas dari Sabang sampai Merauke, bahkan bisa disebut sebagai sebuah negara yang menyangkup atau merangkul segala adat, segala tradisi, segala budaya yang terdapat di seluruh dunia di dalam satu negara itu sendiri. Nah, sering dikatakan bahwa Indonesia ini adalah sebuah miniatur dunia yang ada di satu tempat saja. Oke. Kalau berbicara tentang Bhinneka Tunggal Ika, kita melihat dulu Indonesia yang sangat luas dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia itu memiliki ras yang sangat kaya, daerah, bahasa daerah yang sangat kaya, budaya yang sangat kaya. Seperti ruang lingkup Sumatera saja, dalam ruang lingkup sedikit, Sumatera tersebut memiliki 10 provinsi. Di 10 provinsi tersebut memiliki banyak sekali bahasa-bahasa daerah yang berbeda-beda, dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, bahkan sampai dengan Lampung itu sendiri. Nah, di sini dapat membuktikan bahwa negara kita tersebut memiliki perbedaan yang sangat banyak, yaitu di bidang bahasa, budaya, tradisi, adat istiadat, dan lain-lain. Nah, dengan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda namun tetap satu jua, kita tidak membuat sebuah perbedaan tersebut menjadi penghalang kita atau penghambat kita untuk bersatu atau untuk mencintai bangsa kita ini sendiri. Malahan kita memiliki sebuah pedoman untuk kita saling merangkul tanpa ada perbedaan, yang merupakan ini adalah sebuah kekayaan dari bangsa kita yang tidak dimiliki oleh negara lain. Pernah dikatakan oleh negara lain atau seorang warga negara dari warga negara lain yang mengatakan bahwa saya tidak memiliki sebuah pedoman yang dimiliki Indonesia di negara saya. Nah,
Ini dapat dibuktikan bahwa negara kita mempunyai sebuah kekayaan yang tidak dimiliki oleh negara lain. Oleh karena itu, Bhinneka Tunggal Ika bukanlah alat untuk pemersatu atau perusak atau penghancur dari keberagaman itu sendiri, melainkan ini adalah alat pemersatu dari bangsa kita. Kita seharusnya bangga, seharusnya melestarikan, seharusnya merealisasikan, bahkan kita seharusnya menjaga Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri dengan adanya sebuah toleransi. Oke, seperti yang kita ketahui juga, Bhinneka Tunggal Ika ini sangat erat kaitannya dengan dasar atau lambang dari ideologi bangsa kita, yaitu Pancasila, karena dia terletak di cengkraman kaki burung Garuda tersebut yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda namun tetap satu jua. Oke, selain itu, ternyata Bhinneka Tunggal Ika ini sudah diakulturasikan atau diterapkan di lingkungan masyarakat. Dapat kita lihat pertama dari bidang politik. Di bidang politik sudah ada realisasi dari Bhinneka Tunggal Ika tersebut, tidak adanya perbedaan hukuman antara suku satu dengan suku yang lain. Kedua, di bidang budaya, kita memiliki budaya yang sama. Kita contoh saja orang Riau yang mempelajari kebudayaan Jawa, orang Jawa juga mempelajari kebudayaan Riau. Ini memiliki suatu kekayaan tanpa adanya perbedaan di antara satu suku dengan suku yang lain. Selanjutnya, di bidang ekonomi, kita saling bekerja sama, saling menguntungkan, saling melengkapi, tapi kita tidak menitik beratkan kalau kita menindas kaum satu suku atau satu daerah, melainkan kita saling membutuhkan satu sama lain, saling rangkul-melangkul. Yang keempat, di bidang pertahanan, kita sama-sama bela negara atau saling mencintai Indonesia ini tanpa adanya perbedaan, yaitu misalnya Indonesia ini hanya orang Jawa saja yang akan memperkuat, Indonesia ini hanya orang Sumatera yang tidak memperkuat, melainkan kita saling berangkul tangan untuk mempersatukan atau mempertahankan dari negara kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Bhinneka Tunggal Ika ini memiliki peran yang sangat signifikan atau sangat besar terhadap bangsa kita, untuk mempersatukan bangsa ini tanpa adanya perpecahan, tanpa adanya perdebatan, tanpa adanya hal-hal yang dapat merusak dari negara kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Oke. Jadi untuk mempersatukan bangsa ini, kita perlu adanya sebuah pedoman, yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda namun tetap satu jua, yang terlihat bahwa kita ini berbeda-beda namun kita saling merangkul untuk negara kita sendiri. Tingkatkan toleransi tanpa adanya perpecah belahan di bidang apapun, karena kita tetap satu, kita di satu tanah yang sama, yaitu di bumi pertiwi dan di satu Nusantara. Oke, mungkin materi untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup. Buat teman-teman yang ngerasa bahan ajar atau yang materi yang saya sampaikan kurang lengkap, boleh di komen di bawah, dan saya sangat membutuhkan dukungan dari kalian, baik itu dari subscribe, like, dan juga komen positif yang membangun akun channel saya sendiri. Saya Putra Andres Pratama, minta maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, dan terima kasih banyak yang sudah menyaksikan. See you.